Puji nama Tuhan, Shalom. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh bertemu oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita memasuki hari Pentakosta. Kita bisa melihat bahwa hari Pentakosta kita rayakan setiap tahun, dan kita boleh diingatkan kembali di tahun ini bahwa hari Pentakosta sangat penting di dalam hidup kita. Karena itu kita tidak bisa lepas hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena itu bila Roh Kudus yang memimpin hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui hari Pentakosta kita diingatkan bahwa kita mau untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan membaca satu ayat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Dikatakan demikian, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita mau diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang kelima 25 ini dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus telah menyatakan pribadinya, kuasanya secara nyata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kita bisa melihat bahwa hari Pentakosta, hari ke-50 sejak Tuhan Yesus naik ke surga, kita bisa melihat bahwa hari Pentakosta perlu kita rayakan. Pencurahan Roh Kudus boleh menjadi semangat bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa kita diingatkan bagaimana kita harus hidup untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak gereja di gereja-gereja Pantai Kosta mengadakan doa untuk kepenuhan Roh Kudus, di mana mereka memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka selalu dipimpin hidupnya dengan Roh Kudus. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa supaya kita dapat mengalami kemenangan. Kita tahu bahwa dalam dunia ini kita selalu menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan. Seringkali kita mengalami yang namanya pergumulan hidup yang menyerang aspek kehidupan kita, sehingga kita ini terkadang lari dari kenyataan, terkadang kita lari dari masalah. Namun di pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita diingatkan kembali bahwa kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan sebagai umat yang mampu untuk menghadapi tantangan dan untuk menang. Karena kita adalah ciptaan yang luar biasa, Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang sangat baik, dan disitulah kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa diberikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa untuk menang di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita dipimpin oleh Roh Kudus, menjadikan kita boleh menjadi pribadi untuk menang. Kemenangan seperti apa yang kita peroleh yang saat kita dipimpin oleh Roh Kudus? Tentu saja kemenangan-kemenangan yang ada di sekitar kita yang selalu kita hadapi. Apa? Yaitu kemenangan terhadap dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menang terhadap dosa, karena kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, Kristus sudah mati, Kristus sudah naik ke surga, dan Kristus sudah mencurahkan Roh Kudusnya yang luar biasa. Karena itu kita harus menang terhadap dosa, artinya kita tidak hidup dalam dosa lagi.
Kita boleh menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus memimpin kita untuk selalu menyadarkan kita. Sehingga kita tidak terseret di dalam kompromi dosa. Kita diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kepada kita kepada jalan kebenaran. Seringkali kita mengambil keputusan di saat-saat kita tidak berdaya, di saat kita berputus asa, sehingga kita mengambil jalan seenaknya sendiri. Namun ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin di jalan yang benar. Orang yang hidup dipimpin orang yang benar dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang tidak mau hidup di dalam dosa. Di mana orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu ingin menjauh dari dosa. Karena itu kita juga diingatkan bahwa menang terhadap dosa berarti menang terhadap keinginan daging. Karena apa yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5, kita bisa melihat bahwa di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 itu jelas bahwa keinginan daging itu sangat begitu rupa menyerang, tinggal dalam hati, pikiran kita, menyerang, mengubah cara berpikir kita supaya kita mau melakukan perbuatan-perbuatan daging. Karena itu kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kebenaran. Mengisapkan kita supaya kita tidak hidup di dalam kompromi. Yang kedua, kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menang terhadap apa? Menang terhadap tantangan hidup. Kalau tadi menang terhadap pergumulan batin, hati, sekarang kita dihadapkan dengan menang terhadap tantangan yang ada di depan mata kita. Perjuangan yang harus kita jalani, dan itulah tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu kita perlu pimpinan Roh Kudus. Menang terhadap tantangan hidup berarti kita ditunjukkan bahwa suka atau tidak suka, hidup ini tidak pernah jauh atau luput dari tantangan. Setiap kita punya tantangan. Anak kita di sekolah ada tantangan, anak kita belajar ada tantangan, kita yang bekerja ada tantangan di sekolah, tantangan yang bekerja di kantor, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di luar kantor. Begitu banyak tantangan. Target-target yang harus dikerjakan, yang harus dicapai merupakan tantangan bagi kita. Karena itu kita mau belajar untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita mampu untuk menjalani, supaya kita mampu melewati semua tantangan ini yang tidak mudah bisa kita lewati dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus itulah kita dapat hidup melewati semua tantangan-tantangan yang ada. Pergumulan, masalah ekonomi, masalah tantangan yang begitu cepat, tantangan IT yang begitu cepat, itu kan menunjukkan kepada kita bahwa kita harus siap menghadapi tantangan. Kita mungkin tidak mampu menghadapi sendiri, karena itu kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Dan ketika kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat bahwa apa sih tandanya kalau kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saya akan membacakan ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di mana kita akan melihat tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita diberi oleh Tuhan atau Roh Kudus dengan kuasa. Kuasa inilah yang memampukan kita berani menghadapi, berani melewati, berani mengatasi semua pergumulan di dalam hati kita, pikiran kita, tantangan yang nyata, semua harus kita hadapi dengan apa yang Tuhan berikan, yaitu kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kuasa yang Tuhan berikan, di mana kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, maka kita akan bisa menjadi pribadi yang bisa bersaksi, bisa menyampaikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus, dan kita berani menyatakan bahwa kita dipimpin oleh Tuhan. Kita pun menyampaikan bahwa hidup kita berhasil oleh karena adanya penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan karena kita berhasil disertai oleh Tuhan.
di hari Pentakosta kita diingatkan bahwa hari Pentakosta sebagai peringatan kita untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah roh yang memberikan kekuatan, penyertaannya, kasih setianya yang begitu dekat yang diberikan kepada kita. Sehingga melalui Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi penolong, penghibur, dan yang selalu menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan pengalaman kita, dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita. Kita tidak mampu. Hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita untuk menjalani hari-hari kita pada hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan membawa kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan melalui hari Pentakosta. Kami diingatkan kembali bahwa kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus, kami perlu untuk selalu dipimpin sehingga kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami mau disertai Tuhan, diberi oleh Tuhan kuasa sehingga kami bisa melampaui semua yang ada di depan kita dengan penyertaan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan boleh berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami berbagai macam persoalan, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.